Selamat datang di Ngobrol Santai bareng aku Rindu. Di sini aku bareng dua teman aku buat ngobrol santai nih. Ada Aku Zara, aku Tanika. Nah, di sini kami bakal ngobrolin tentang PKN. Tentang gimana sih PKN ini berhubungan sama etika digital dan kenapa ya PKN masih diajarin di perguruan tinggi. Kalau masuk pertanyaan, gak masalah ya? sama-sama. Oke, kita kan mahasiswa nih. Dari semester 1 pun udah ada mata kuliah yang berhubungan sama PKN. Kemarin kan dipecah-pecah, ada pendidikan Pancasila, pendidikan nilai agama, terus ada yang PKN sendiri kan. Pernah gak sih kalian nanyain atau heran kenapa ya PKN masih diajarin di perguruan tinggi? Padahal kita tuh udah belajar dari kecil, dari TK sampai SMA kita udah belajar PKN. Bisa nggak begitu ya? Nilai agama kan ada sopan santun. Iya, betul. Jadi setelah dipikir-pikir, heran juga ya kenapa masih dipelajari gitu. Tapi kan kita udah semester 3 nih, kita udah melewati semester 1, semester 2 gitu kan ya. Setelah dipikir-pikir itu ternyata PKN di perguruan tinggi itu nggak hanya belajar teori aja, tapi itu lebih kayak bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang udah kita dapat mulai dari kita TK sampai SMA tadi ya kan. Nah, dengan mengimplementasikan itu kayak PKN itu mengharapkan mahasiswa itu menjadi manusia yang nggak gampang nih menerima info dari kanan kiri, dari simpang siur yang banyak kan sekarang ini, apalagi di media sosial. Iya sih benar-benar. Kita kan juga udah gede ya, udah bisa berpikir kayak anak-anak yang masih mikir kayak ya udah sih gini kan, kita udah bisa mikir, udah bisa membuat aksi juga ini. Jadi kayak itu konsepnya kalau kita udah gede, buat diterapin ke kehidupan sendiri, diterapin ke dunia maya, diterapin di mana aja lah, kan masih bersinggungan. Kita kan Indonesia juga bersinggungan sama PKN. Iya sih, kalau di realitanya pun juga kalau ada kebijakan-kebijakan yang sedikit lucu, itu kan mahasiswa dulu ya yang keluar, yang turun ke jalan buat nyampaikan aspirasi dari masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya tapi ya, kalian pernah nggak sih ngomong soal demo nih ya? Kalian pernah nggak ikut demo? Enggak sih, enggak bawa sama ibu ya sama bapak, karena ya cewek ya, cewek kalau demo tuh harus kayak lebih gitu kayak Bisa dipahami sih. ya bisa kayak lari-lari ke depan kan lebih baik ke belakang, tapi kan tetap bahaya ya. Iya. Diculik kan, udah kemana Takut ada gitu lah. gas air mata atau bakteri gitu ya. Kalau aku juga belum pernah sih itu kayak kalau turun di jalan langsung itu belum pernah, tapi sekarang kan zaman makin canggih, perkembangan semakin cepat gitu kan, kayak apalagi kita kan Gen Z ya, pasti kita mengikuti perkembangan berita-berita itu lewat media sosial. Kita nggak mungkin dong kayak menyepelekan berita-berita seperti itu gitu kan kayak. Nah, jadi aku tuh pernah ikut yang namanya ikut nge-share di Instagram itu kan biasanya banyak, terus ikut nge-repost hal-hal yang bersifat politik yang lagi hangat dibicarakan gitu. Kalau aku sih juga seringnya ikut dari media sosial ya, kayak bikin postingan, nge-repost atau nge-like, karena ya bentuk suara kita di dunia digital pun juga termasuk politik kan. Ya, Bisa juarain yang kemarin paling rame itu 17+8 ini ya, itu ramai banget kan. Ya mungkin itu sih. Kayak dibilang Rindu ya, yang 17+8 lo juga kayak share, nggak pakai profilnya. 3 warnanya kalau kalian tahu yang biru, hijau, sama pink itu aku pakai sih waktu itu. Terus aku kan juga suka ikut forum-forum diskusi tuh kak, salah satunya di Telegram. Namanya tuh waktu itu apa sih namanya? Info kota gitu, kayak ada kota Semarang, kota Surabaya gitu. Kalian pernah ikut kayak gitu nggak? Forum diskusi gitu? Untuk saat ini sih aku belum berani ikut forum diskusi, soalnya Takut ya? iya takut. Sekarang kan digital kan, aduh netizen ini tahu lah serem apa. Kadang itu kayak salah opini dikit atau Hujat. iya dihujat, terus serem lah pokoknya. Terus kalau kayak nggak setuju gitu bisa tiba-tiba didoxing atau gimana. Serem banget sih. Iya, aku kalau diskusi pun juga belum berani ya.
sekarang ini tuh kan banyak orang yang pakai akun anonim, jadi kita tuh nggak tahu siapa identitas aslinya gitu kayak. Aduh, takutnya kalau kita itu ikut nimbrung, ikut diskusi itu kayak nggak diskusi, tapi kita malah menyerang antara satu sama yang lain gitu loh. Jadi bukan diskusi tapi lebih ke emosi ya sih. Udah emosi gitu ya. Apalagi kita sekarang ini kayak susah bedain antara mana kritik yang membangun dan mana itu ujar kebencian gitu loh. Nah, kalau kalian pernah nggak sih lihat itu apa namanya kritik-kritik di media sosial tuh yang macam mana gitu, kayak bentuk-bentuknya tuh kayaknya Gak banget deh yang kayak yang begini dihujat Iya kan, kamu belum makan aja kayak gimana? Kamu sama makan kayak protokol dulu. Terus yang paling sering itu kemarin di pemilu 2024 itu kan kayak kepecah kubu-kubu nih. Terus kayak orang tuh kalau kritik itu bukan cuma kritik kebijakannya, malah lebih fokus ke nyerang orangnya. oh iya Kayak semisal, kebijakan apa nih mau banget? Ya pantas sih karena dari kubu ini. Terus juga kadang kalau ini karena ada kubu-kubu itu ya benar tadi sering ada buzzer-buzzer itu kan. Kemarin pernah itu viral, ada yang bilang sekali posting itu buzzer dapat 750. Ya itu jadi sampel. Ada di ngomong buzzer ya. Secara kan buzzer tuh seseorang yang dibayar untuk sesuatu tertentu lah, kayak menghujat lah, bisa mendengar bisa gitu kan. Itu pengaruh nggak sih kita yang juga sebagai buzzer ya tentang saya? Apa jalan-jalan pernah nih? Nggak mau. Pengaruh nggak sih ke kita masa depan, kayak apakah bakal jadi bumerang atau bakal jadi kesalahan kita di masa depan lah, kayak cerita kan penting ya untuk kerja gitu. Kalau menurut aku ya pasti ada kalanya ya, pasti ada ketahuan. Soalnya ya di tahun sekarang ini aja netizen aja udah sepintar itu buat gali informasi dari akun anonim. Nah itu tuh kayak apalagi tahun-tahun ke depan pasti akan lebih ada kayak sistem yang lebih canggih. Apalagi kadang mungkin ada dari negara juga yang bisa buat melacak itu ya. Jadi ya mungkin bakal ketahuan sih, dan bakal susah ya buat kita kalau cari kerjaan. Misal kita nih mahasiswa, terus kita nerima jasa buzzer, terus kalau ketahuan kita kena share PDDT kita atau data-data pribadi kita, kan ya nanti HRD kalau nyari gitu apa ini? apalagi kalau akunnya itu kayak bener-bener isi tentang ujaran kebencian kepada semua orang, itu akan membebani diri sendiri ya sih, kayak aduh nanti kerjanya gimana gitu, susah cari kerja itu nanti pasti Kalau di blacklist ya, kalau di blacklist Tadi banget apalagi di ekonomi yang lagi kayak gini ya. wah ternyata setelah dipikir-pikir, setelah dibahas-bahas dari awal sampai akhir, mulai dari jejak digital, buzzer, kayak hal-hal itu tuh udah nggak asing lagi ya, pasti di telinga kita gitu kan. Ternyata kalau dipikir-pikir PKN itu perlu banget ya sih, perlu banget sih. Pedoman buat beretika baik di nyata ataupun ya di maya kita nih Gen Z ini. Kita juga sebagai warga negara yang baik di dunia digital maupun sekarang ini juga langsung ini, kita harus verifikasi berita biar gak nyebar hoax nih. Masa nyebar ini tapi gak baca dulu lagi ya. Biasanya sering tahu ya baca judulnya dulu tapi keburu marah terus komen. Literasi AI ya, nggak bisa bedain saya yang timpa tes itu terus sering-seringan juga harus apa ya, lebih aware lah, jangan kayak kalau disuruh dikit marah langsung gue sana sini, gak boleh itu, harus lebih kayak mengendalikan emosi yang sebagai orang dewasa gitu. Terus juga kalau menurut aku kalau di lingkungan terdekat ya di keluarga itu biasanya tuh sering ada grup keluarga yang isinya itu bahas kayak hoax atau apa itu konspirasi tentang ini itu. Hati-hati sih kalau itu. Milenial lah ya, biasanya nyebar ini. Iya, AI orang tua kita ya. Iya, dari awal mereka cuma kayak baca judulnya terus kirim apa nih? Wah, perlu dikirim ke keluarga
menyadarkan diri sendiri maupun orang lain bahwa PKN itu PKN itu lebih iya. bersinggungan sama kita Sama kehidupan langsung ya, berarti. langsung gitu kayak. Apalagi kita kan dianggap yang lebih melek gitu ya katanya. di jalan banget lah. Gen Z abis nih berarti ya kan? Capek banget. Oke, berarti dari pembahasan kita tadi bisa kita dapetin nih kalau PKN ini penting banget di perguruan tinggi ya, karena pasti ngajarin soal implementasi baik di kehidupan sosial langsung atau di kehidupan maya kita. Iya, Apalagi Gen Z ini kan. Iya, karena kan sebagai warga negara sekarang tuh kita nggak hidup di dunia nyata aja. Tapi kita hidup di timeline yang nggak pernah tidur. Nah, itu tadi ngobrol santai dengan aku dan dua teman aku. Semoga podcast yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi para penontonnya. See you, terima kasih sudah menonton.